Halo semuanya, selamat datang di Ruang Plano. Oke, kemarin kan kita podcastnya udah ngebahas tentang studio proses, studio rancang kota. Kali ini kita mau bahas studio berikutnya, yaitu studio infrastruktur dan transportasi. Bareng abang-abang semua nih, ada Bang Rizky, ada Bang Mul, terus ada Bang Daud. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah. Oke Bang, kali ini deh, mungkin ceritanya diawali dari apa sih Bang studio infrastruktur dan transportasi. Soalnya kan kalau kemarin aku udah sempet ngelalui lah yang yang awal proses sama rangkot. Kalau ini kan belum sama sekali untuk aku yang semester 5 gitu. Gimana Bang? Siapa nih? Bang Rizky boleh, Bang Mul boleh. Rizky dulu sih biasanya sebagai pembuka ya. Lebih afdol gitu. Oke, aku dulu ya. Oke. Oke. Kalau untuk studio transport itu sebenarnya sama kayak dengan studio-studio lain. Studio proses, studio kota, dan lain-lain. Cuman dia lebih cakupannya mengarah ke transportasi dan infrastruktur. Jadi kalau kita kemarin itu lebih mengarah ke transportasi gitu sih. Jadi sebenarnya sama aja dari proses, tahapan, maupun birokrasi yang harus dijalankan itu sama aja. Survei-survei yang dilakukan juga ya sama-sama kayak studio proses, studio kota. Cuman dia lebih menjurus kepada sektor transportasinya ataupun infrastruktur gitu. Mungkin Bang Mulyadi atau Bang Dot mau menambahkan? Bang berarti itu kan studionya nama dari studionya ada transportasi sama infrastruktur, itu gimana? Apakah sesuai yang kita pilih, kan kata Bang Rizky tadi infrastruktur transportasinya gitu. Gimana tuh? Betul. Jadi masuk ayo Bang Mulyadi ya? silakan. Oke. Sebenarnya kalau untuk infrastruktur transportasi itu dia satu kesatuannya, jadi nggak bisa dipisahin. Tetapi benar di awal tuh dia lebih mengarah pada transportasi. Transportasi itu kan ada sarana dan prasarananya. Nah, infrastrukturnya itu dia prasarananya gitu kan. Nanti buat untuk yang memang nantinya dia mengakomodasi gitu transportasi. Sebenarnya juga kita untuk studio ini di angkatan 2018 itu pertama ya. Jadi kalau dari kami ini pertama untuk transportasi. Jadi memang sebelumnya memang masih banyak ya hal-hal yang belum diketahui gitu. Ini benar-benar awal kita mengenal studio ini gitu, kayak gitu. Dan juga sebenarnya kalau dilihat ya, sebenarnya ini dia satu kesatuan juga dengan studio kota. Nah, dengan studio kota yang kita kemarin juga laksanakan gitu kan, karena transportasi ini tidak lepas dengan hubungannya dengan tarikan dan bangkitan di sebuah kota yang di kota tersebut kayak gitu. Transportasi kota tuh transportasi wilayah itu bukan Bang? Kalau itu sebenarnya itu ada hierarkinya ya. Kalau misalkan untuk transportasi ya, kalau kota ya benar itu wilayah gitu kan. Nah, kalau misalkan kemarin sih kita studi kasusnya di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ya, yang daerahnya sebenarnya memang dia perkembangannya sangat pesat gitu kan. Yang mana kita rencanakan 20 tahun yang akan datang, dia nanti akan menjadi salah satu pusat permukiman perkotaan gitu kan yang besar. Terus juga pemerintahan, industri, perdagangan jasa juga gitu kan. Nah, tentunya dengan segala kemungkinan yang akan terjadi dengan proyeksi yang ada, transportasinya perlu kita rencanain dong. Nggak mungkin kan skala kota
kita memiliki transportasi yang biasa aja ataupun kurang memadai gitu. Kayak gitu. Itu sebenarnya dasarnya kayak gitu sih. Nah, untuk judulnya itu satu kelas sama satu project istilahnya. Apa gimana, Bang? Apa sendiri-sendiri? Gimana Bang Rizky kemarin sama gak kita, Bang Daud? Satu kelas sih. Sebetulnya Satu kelas. studio infrastruktur dan transportasi itu hampir sama kayak studi proses, sama kayak studio kota, sama kayak studio wilayah. Kebetulan karena angkatan 18 kan udah berapa orang kemarin itu cuma ada 13 ya. Jadi dibikin satu kelompok aja dengan satu topik Satu penelitian. kelompok. Iya. Lebih rumit nggak, Bang? Ya iyalah. Tebak aja. Sebetulnya sih gimana ya? Karena kebetulan studio infrastruktur dan transportasi itu kan dia studio baru lah katakanlah gitu karena nyesuaiin kurikulum yang baru. Jadi ya benar-benar. kita kemarin tuh kebagian ya pertama kali mulai studio infras. Pas kebetulan satu semester itu bareng sama studio kota, studio perencanaan kota. Jadi ya yang berhubungan sama data, pengumuman data itu bisa barengan sama studio kota. Gitu. Ya, mau nambahin ya. Sebenarnya sulit-sulit gampang sih. Gampangnya mungkin skalanya lebih kecil ya. Karena kita ngambilnya dalam sektor transportasi. Sulitnya itu kita nggak ada panduan, nggak ada arahan gimana cara proses penelitiannya, terus apa aja yang harus kita penuhin dalam surveinya. Beda dengan studio kota maupun studio wilayah. Kalau studio kota kan dia ada permennya yang mengatur dalam pedoman penyusunan RDTR. Ada juga kalau untuk studio wilayah permennya untuk pedoman penyusunan RT/RW kabupaten kota maupun provinsi. Nah, jadi kita sulitnya di situ dalam proses penelitiannya. Itu sih. Nah, mungkin bukan nggak ada arahan ya, bukan nggak ada panduan gitu, tapi literaturnya masih terbatas kayak gitu. Betul. Tetapi sebenarnya beberapa kampus di luar ITSB sudah ada beberapa yang menggunakan ataupun dia ada mata kuliah ini gitu kan. Salah satunya mungkin di wilayah Bandung Raya tuh dia ada beberapa kampus yang sudah gitu yang memiliki mata kuliah studio transport ini gitu. Makanya mungkin ketika memang di kita masih kurang ya literatur gitu kan, mungkin bisa nyari di kampus luar gitu kan, di wilayah Sumatera atau Kalimantan Timur gitu ya, bisa gitu, bisa nyari-nyari gitu, kayak gitu sih. Itu masih online apa gimana, Bang? Apa offline kemarin? Online dong. Online. Oh, Online. online. Pasti masih Kan ini ya, Bang. pandemi. Oh Kan ya. barengan kalian juga studio proses yang online. Yang itu. Bang, kan ini ya, studio ini kan struggle-nya itu apa sih, kayak kajian literaturnya apa namanya masih terbatas, terus online juga. Terus gimana, Bang? Tipsnya lah, Bang. Kayak gimana caranya untuk tetap bisa on progress meskipun ada kendala gitu. Gimana, Bang? Mungkin Saudara Daud selaku ketua studio bisa menjelaskan. Oh, ketuanya Bang Daud. Ini Rizky, wakil kedua semuanya ketua sih tiga-tiganya. Semua kita behind the scene sih BTS kita. Betul. Behind the scene. tipsnya itu mendorong. Yang pertama, kondisinya sama ya online. Yang pertama itu jangan terpatok sama kondisi yang online. Artinya gini, biasanya biasanya kita kepikiran bahwa kalau online itu susah nyari datanya, jadi harus cuma nyari di internet dan sebagainya. Padahal enggak. Kayak kemarin itu kan kebetulan waktu ngambil data itu bareng sama studio kota.
Nah, ketika masuk tahap pengambilan data, masuk tahap pengambilan dan pengumpulan data, itu kita jujur aja nggak sesuai timeline, ngaret. Kenapa? Kita terlalu terpatok sama kondisi yang online. Kita terlalu terpatok sama kondisi yang online. Yang pertama, jangan lupa urus perizinannya dulu deh. Walaupun online, seenggaknya kan kalau mau ngumpulin data, apalagi berhubungan sama data-data yang ngambil ke instansi, itu kan bisa diambil, nggak satu kelas langsung datang ke instansi, itu enggak. Jadi bisa bisa diwakilin satu orang. Jadi nggak ada batasan di situ. Terus yang kedua, kalau observasi, biasanya di masa-masa kayak gini kepikiran, aduh nggak bisa wawancara, nggak bisa ibaratnya nggak bisa sebar kuesioner. Padahal misalnya kalau ngumpulin data itu observasi udah cukup, udah banyak gitu literatur atau referensi dari data-data di internet gitu sih. Itu tips menurut saya sih yang paling utama, yang tidak terpaku sama kondisi yang online. Nanti bakal berpikirnya jadi ngaret gitu, jadi ada kendala ngambil data, nyari data dan sebagainya gitu. Berarti itu Bang. Terus kenapa tuh? Ayo Bang, kenapa tadi? Ada. Jangan lupa siapin ini tim tempur kecil. Oh, tempur. Abang, kan berarti ini ya, nggak ada Itu bisa selain perizinan yang studio yang dilakukan secara offline-nya apa Bang? Kan tadi katanya nggak wawancara, itu gimana tuh? Literatur. Kita lebih banyak Kita ada kok offline-nya. Ada. Bagian apa paling yang observasi Bang? gitu. Yang offline, yang observasi. Traffic counting. Oh, traffic counting. Observasi. Pertama itu paling ini ya, pasti itu traffic counting ya. Karena itu mau menghitung volume kendaraan. Terus juga kita observasi sarana gitu kan, sarana transportasinya ada enggak gitu kan, prasarananya ada enggak. Lihat di sini ada apa aja sih gitu kan, sarana transportasinya. Apakah ada jalur angkot, apakah ada jalur bus juga, atau ada kereta kah gitu kan, alurnya kemana aja. Itu titik-titik kemacetan di mana gitu kan, masalah simpangannya apa, itu kita ini kok gitu, kita observasi, oh ternyata ini jalannya masih kurang memadai nih, masih banyak bolong. Itu juga suatu kendala yang nantinya kita observasi gitu kan. Itu kalau kuesioner juga ada kuesioner, tapi kita online ya kemarin. Kuesioner online, cuman kita lebih ke wawancara sih sama dinas terkait, wawancara ya, sama stakeholder juga dengan kebutuhan data, supir. Wawancara ke sopir juga ya kemarin saya. Kita juga terus kemarin juga analisis jalan. Ini ya, kita juga dapat literatur sih dari senior kita, dari Bang Liam gitu, hasil dari TA. Ininya tugas akhirnya beliau gitu. Jadi dipakai, lumayan. Lumayan ya. Betul. Gitu. Bang, lumayan banget. Iya pasti ya, kan datanya terbatas. Bang, aku pengen tahu deh. Sambil aku catat juga sih, kayak apa sih tahap-tahapannya setelah tadi kan identifikasi tuh, setelah kita nentuin judul, iya nggak sih Bang, judul, terus identifikasi lingkungannya kan, kayak titik kemacetan, terus kondisi jalan gitu-gitu. Setelah itu apa Bang? Mungkin bisa dijawab sama Kakak Rizky mungkin ya. Mungkin sedikit beliau yang ya cukup hafal. Mungkin awal itu kita belum masuk ke judul sih. Awal itu kita kajian dulu. Kita kajian literatur sama kajian based on experience lah ya. Dan di situ banyak tuh teman-teman kita yang dari Cikarang Pusat. Jadi kita wawancara lah gimana
jalan ini gimana, masalah terkait transportasi dan infrastrukturnya apa. Kita pun sempat ribut karena sering berubah-ubah dari mitigasi bencana, terus akhirnya ke Berapa kali Bang? transportasi. Lama Udah pokoknya beberapa parah. kali ya. Lebih lama daripada studio kota. Studio kota kita udah ada topik tuh. Kita studio transport tuh hampir lebih 2-3 minggu setelah itu baru dapat Iya, gitu. Maksudnya setelah baru dapat. lama deh pokoknya. Yang Ya. jelas sih Lumayan. harus paham dulu apa konteks antara infrastruktur sama transportasi kalau mau cari topik. Karena di situ kita kadang nyari isu permasalahan, kita anggap di situ isu permasalahan dari transportasi, padahal itu tentang infrastruktur. Jadi kalau kita mau studio, yang penting paham dulu sih konteks antara infrastruktur sama transportasi. Betul. Persepsinya harus paham dulu, deskripsi segala macam. Itu harus paham apa yang dikatakan infrastruktur, apa yang dikatakan transportasi, mana yang masuk bagian infrastruktur, mana yang masuk transportasi. Karena nanti arahnya itu bakal beda kalau kalian salah persepsi. Itu harus dikuatin dulu. Makanya ada kajian literatur maupun kajian secara based on experience. Ataupun kalian mau lakuin itu sendiri baru nggak apa-apa. Jadi buat pertimbangan untuk penentuan judul. Nah, dari isu-isu potensi masalah tadi, baru tuh ketemu apa judul yang paling besar yang bisa mencakup isu-isu tadi tuh, yang bisa masalah-masalah itu dalam satu judul bisa terpecahkan. Kalau Abang kemarin apa nih judulnya? Masih ingat emang Ki? Sebenarnya gini ya, masuk nih. Topik kita itu tidak terlepas dari topik studio kota. Karena tadi kenapa studio kota itu lebih cepat? Karena memang dia kalau bisa dibilang nanti akarnya tuh ke studio transport gitu. Dia pendetailannya lebih detail gitu. Kalau studio kota kan lebih general ya. Nah, dengan memenuhi kebutuhan di studio kota dan sekitar-sekitarnya, nanti baru kita bisa ini nih ngelihat gitu kan potensi-potensi dan masalah yang ada di transportasinya gitu kan. Kemarin itu kalau nggak saya masih ingat gak Ki judulnya? Masih. Kan kemarin itu masih ya. Kalau dari lihat daerah penelitian kita kan Cikarang Pusat, itu salah satu potensinya adalah di sektor industri. Nah, kita ngelihat nih ternyata di sektor industri ini punya permasalahan. Salah satunya dari pekerjanya, karyawannya itu. Dimana karyawan itu menciptakan sebuah kemacetan ataupun pada beberapa titik itu menyebabkan macet dan banyaklah kerusuhan ibaratnya kan. Jadi itu banyak sikutnya antara transportasi umum maupun transportasi pribadi. Nah, kita ngelihat tuh sebenarnya permasalahannya akarnya dari mana sih? Nah, apakah dari hambatan samping ataukah intensitas penggunaan transportasi pribadi atau memang dari hal-hal lain gitu. Jadi kita lihat gimana pola pergerakannya, lalu itu pola pergerakan transportasi pribadi maupun transportasi umum ya. Terus kita ngelihat nih jaringan jalan mana yang digunakan paling banyak. Nanti kan kelihatan mana yang intensitasnya tinggi, mana yang intensitasnya rendah. Nah, itu pasti akan mempengaruhi perkembangan secara spasialnya juga dong. Nah, jadi kita fokusnya ke situ buat mendukung studio kota kita. Itu. Bang, tadi sebelum Ditanya judul Ki. Iya, judulnya belum jawab tadi. Oh, judulnya. Lupa dia. Judulnya kalau nggak salah sih Benar. karakteristik pekerja industri Cikarang Pusat dalam pengaruh pola pergerakan pekerja industri Cikarang Pusat dalam perkembangan pola ruangnya nggak sih? Judulnya itu ini. Ayo, salah Ki. Salah ya? lupa. Jadi itu dulu ambil judul perencanaan transportasi angkutan umum dan angkutan karyawan yang terintegrasi dengan pola ruangnya.
Kayak gitu sih. Nah, itu dia. Kalau ini, kalau wilayahnya itu milih sendiri apa intervensi dosen? Jelas. Kalau wilayah sendiri sih, Wilayahnya. iya kita pilih sendiri ya Pilih sebenarnya. sendiri. Enggak. Yang pertama sih ada rekomendasi dari dosen gini, karena kan kebetulan kita studi kota. Nah kebetulan studi kota kita ambil wilayah studi di Cikarang Pusat. Nah studi infrastruktur itu supaya memudahkan lah, maksudnya ketika ngambil data terus ada kebutuhan data yang lain bisa berbarengan sama studi perencanaan kota. Jadi kita ngambil wilayah studinya Cikarang Pusat, ditambah juga ada isu-isu permasalahan yang memang bisa kita angkat di situ. Tadinya mau Cikut ya, tapi Cikut dia kompleks, terlalu kompleks. Terus juga kita harus ada 2 perangkat survei gitu kalau di Cikut ya. Ya, kita juga kan ada beberapa opsi sih kita ya, buat studio kota juga, buat studio transport itu juga pengaruhnya. Itu ada Tambun, itu Tambun Selatan, terus Cikarang Utara, sama Cikarang Pusat tuh. Terus ya. Nah, itu juga salah satu penghambat kita dalam menentukan lokasi. Enggak, bukan penghambat sih, kitanya aja yang lama sih sebenarnya. Ya, kitanya sih yang lama ya. sih sebenarnya. Kita sendiri sebenarnya yang menghambat, Ki. Betul. Bukan pilihan-pilihannya. Jadi ya itu akhirnya dosen merekomendasikan untuk membuat matriks, lalu menilai sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Ya betul. Dan akhirnya Cikarang Pusat menjadi pemenangnya. Tapi studio transport ini menurut saya ya paling kocak sih sebenarnya. Ada suatu momen yang kocak banget. Yang mana tuh? Ini ingat gak sih yang pas kita habis observasi angkot itu? Itu kan kita kondisi masih puasa ya gitu kan. Lo tahu sendiri kan. Panas gitu kan, hausan. Ya Allah, pulang-pulang lah. Tahu sendirilah. Oknum lah pokoknya, oknum yang surprise. Itu oknum-oknum ya. Iya, nggak kuat god. Sudah, itu menjadi cerita di balik layar. Yang paling abang-abang suka dari studio ini apa? Selain dukanya ya. Yang paling enggak, kita nggak ada duka. Aku nggak ada duka di studio di studio transport, nggak ada. Suka semua ya. Suka semua. Tapi bohong. Hei Anda ya, ini direkam ya Anda. Astagfirullah, maaf ya. Ini kita bercanda. Ya pasti ada lah suka dukanya. Saya sukanya. Apa tuh? Sukanya. Momennya sih sebenarnya momen yang lagi puasa sih. Oh, ngabuburit mungkin tuh karena kita ngabuburit ya. Itu sebenarnya kita strateginya salah sih sebenarnya kalau bisa dibilang ya. Sebenarnya kita harusnya observasi sebelum puasa. Betul. Itu baru tapi H+3 puasa ya kita ya. Iya. Mulainya sebelum puasa minggu pertama puasa. Iya harusnya sih sebelum puasa jadwalnya harusnya. Sebetulnya kan studi infrastruktur itu kan ngikutin timeline studi kota. Sedangkan posisinya di situ kita udah ngerit berapa ya? Kurang lebih 3 mingguan, cuy. 3 minggu, sebulan hampir sebulan. Hampir sebulan. Hampir sebulan. Enggak. Ya jangan ditiru ya adik-adik. Iya, makanya kalau kita yang pertama itu ya sugesti kalian walaupun nanti ya nggak tahu ya mudah-mudahan nanti kalian studionya udah posisinya offline. Amin. Amin. Ya kalau nggak ya online. Bang kita masuk kapan sih Bang kira-kira Bang? Tahun ini ya, kan katanya tahun ini. Belum ya? Belum. Masih online.
Masih online. Masih online. Ada Tapi rencana hybrid sih untuk praktikum sebenarnya. Mungkin itu opsi yang paling terbaik sih. Praktikum ya, mungkin kalau misalkan kayak studio kota ini kalian masih bisa sih sebenarnya. Mungkin So, ya. ya, maybe. intinya sih kalian yang utamain perizinan tuh jangan sampai ngaret banget sih. Ya walaupun kita nggak tahu ya birokrasi di tiap kabupaten. Suatu saat nanti kan kita nggak tahu kalian bakal penelitian di mana. Biasanya kan kondisi birokrasi perizinan penelitian, kita minta data dan sebagainya itu kan beda-beda. Di Kabupaten Bekasi ya lancar. Benar, Ya. benar. Saranku sih jangan jauh-jauh sih sebenarnya. Jadi Biar bisa bolak-balik ini ya ke lapangan ya, Bang. Betul. Ya, satu bisa ini ya lebih ongkos gitu kan pertama. Kedua, mungkin kalau ada hal yang tidak diinginkan kalian bisa balik lagi gitu. Terus ketiga sih sebenarnya masih banyak sih daerah-daerah di sekitar anggap Jawa Barat gitu, Jawa Barat, daerah Bogor gitu ke sini yang masih belum ditelusuri sih gitu kan, daerah-daerah sekitar dulu gitu kalau mau saya sih. Betul. Apalagi yang mau penambahan ini ya, kawasan perkotaan. Kan Jabodetabek itu nanti Jabodetabek Punjur kalau nggak salah. Punjur. Iya. Puncak Itu Cianjur. juga Nah, itu mungkin bisa tuh nanti keterkaitan bisa. transportasinya mungkin. Bisa. Iya sih, bisa. Bisa sih. Jadi Apalagi, Bang? biar sekalian terus saranku ya nih, Oke, boleh. cari daerah yang datanya mudah lah dicari gitu. Udah. Ya itu soalnya apalagi kalau kota transport hampir sama ya. Yang mudah Ya. dicari juga gitu agar nanti tidak terlalu mempersulit kalian. Terus Bener. kalau kalian kebagian apa ya? Ya mudah-mudahan sih nggak tahu nanti jadwal mata kuliahnya kalian gimana. Kalau kemarin kan kita Sama yang kayaknya. studio kota sama studio infras itu kan padat 2 studio sekaligus. Ketika pengerjaan itu jangan terpatok, maksudnya gini, ya ini kita buka aja ya rahasia umum. Biasanya dalam satu tim Acas. ada beberapa orang yang memang nggak bisa kerja tim dan sebagainya. Itu jangan terlalu terpaku di situ. Kalau bisa ada tim backup-an gitu. Jadi kalau misalnya berhalangan tangan nih anggota timnya nggak bisa masuk yang udah ditugas. Bang, suaranya kecil tau, Bang? Dengar nggak? Dengar. Udah. Lagi di gedung deh. Apa Ki? Lagi di gedung DPR. Suaranya di mute. Astagfirullah, Ki. Somasi gitu Andar, Ki. Somasi. Ini dikat ya. Santai, Bang. Bisa. Ini jangan terlalu terpaku lah gitu, maksudnya pasti dalam satu tim itu ada lah yang namanya, kalian udah paham namanya free rider dan sebagainya. Jadi di awal kalau bisa udah siapin tim-tim sapu jagat lah buat backup. Yuk, sapu jagatnya apa tuh, Bang? Backupan itu? Pilih orang-orang yang paling rajin. Ya orang-orang yang paling rajin, yang bisa diajak kerja. Yang nggak tanggung jawab. Yang nggak menutup kemungkinan sih ada lah gitu. Bukan ya mudah-mudahan nggak ada sih di kelompok kalian nanti yang namanya free rider itu ya, mudah-mudahan nggak ada. Betul. Bukan nggak punya tanggung jawab, tapi ada yang harus punya effort lebih gitu aja. Kayaknya itu terlalu sarkas gitu kayaknya kalau bilang gitu kayaknya. Bisa aja ya takut ini. Ya. Lebih ke koordinasi aja. Sebenarnya gini ya, tadi nambahin tuh yang sebenarnya kalau senangnya sih ya tadi ya pertanyaan di awal, senangnya itu mungkin
sama aja kayak studio kota gitu. Kita lebih ke ini sih sebenarnya nggak terlalu banyak seneng sih kalau menurut saya gitu, karena kita masih di masa pandemi gitu kan, mobilitas kita di dalam observasi masih kurang, tapi ada momen-momen lucunya aja sih sebenarnya, itu yang membuat kita bahagia sesaat lah gitu. Kayak terus juga ada bahagia sesaat gitu kan. Terus juga kalau kalau nggak senangnya tuh pengalaman di lapangannya mungkin lebih kurang ya, karena based on experience-nya kita di studio transport kota juga hampir sama gitu. Jadi itu sih menurut saya sayang banget gitu, kurang. Bang itu Terus juga gini, satu lagi yang mungkin benar-benar saya agak sedikit trauma juga sih. Kita memiliki kesibukan yang berbeda gitu masing-masing orang gitu di rumah masing-masing ya dengan masa pandemi. Jadi ketika kita lagi on fire, teman kita di sana mungkin lagi slow down gitu ataupun sebaliknya. Jadi koordinasinya itu tidak stabil menurut saya. karena Aja. online gitu ya Bang. Oh, Yes. berangkat dari situ Itulah. pembuatan tim mungkin ya, tim cadangan atau tim backup. Jadi itu yang memang punya komunikasi Tim hore. yang cukup kuat. Itu memang orang yang komunikatif, siap setiap saat, dan juga mau gitu diajak kerjasama. Bang, Terus Kita lebih tim hore sih sebenarnya. Bang itu traffic counting-nya mulai dari berapa hari? Berapa hari terus mulainya dari jam berapa sampai jam berapa? Sesuai standar itu mah. Standar. Kalau di Abang Iya, dari berapa hari? standarnya kan sebenarnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 ya. Kayak gitu. 12 jam sebenarnya kalau standarnya, tergantung sebenarnya. Kalau emang di situ di jam-jam beberapa jam di jam-jam tertentu mengalami kemacetan ya disesuaikan gitu kan. Karena kan enggak semuanya di traffic counting gitu kan. Kayak ada dari jam berapa ke jam berapa, terus ada istirahatnya dulu kayak gitu. Itu kita ngambil weekend sama weekday. Titiknya juga berbeda gitu, nggak hanya satu titik. Titik berbeda ini Ya. Dipencar orang. Titiknya beda. Ya betul. Dipencar lah gitu. Kita ada beberapa titik gitu, karena kan yang ada volume besar gitu kan, kendaraan nggak cuma di satu titik, kita harus melihat juga yang lain. Itu beberapa titik karena mau dipilih yang paling tinggi volumenya, apa emang itu penelitiannya emang 2 titik gitu Bang? Maksudnya lebih dari 1 gitu? Ya masih di satu wilayah yang sama ya sebenarnya, tetapi arahnya yang berbeda. Terus juga dia karakteristiknya ya, ada yang memang dia banyak ke kendaraan industri, ada pun di karyawannya, ada dari yang daerah lain gitu kan. Jadi karakteristik yang berbeda-beda sih sebenarnya gitu kan. Nah itu menjadi salah satu alasan kita gitu kan untuk memilih titik-titik itu. Oh, ini ya, melihat karakteristik wilayah. Oke Bang, ini ya terakhir ya Bang. Tingkat kesulitan studio infrastruktur dan transportasi. 7. Kok bareng sih? Kok sama sih? Ya. Mungkin perspektif kita di sini sama. Oh iya, soalnya kan ini ya. Mungkin dominan yang ngerjain kalian. Ya, nggak susah banget, tapi dia tuh nggak susah banget, tapi ada slipnya gitu. Sebenarnya kesulitannya itu lebih kepada sumber daya manusia dan juga manajemen waktu. Itu sih. Ini kalau saya mau lihat. Kalau data itu sebenarnya tergantung di mana usaha. Karena bisa aja kita ngambil data kemarin ke perusahaan, cuman memang waktu juga, manajemen waktu kita terlalu banyak ngabiskan di awal. Jadi ya begitulah. Jadi waktu dan sumber daya manusia yang mau berkoordinasi untuk mengerjakannya.
Itu sih. Mantap. Oke. Oke, Bang. Ini ya, udah selesai ya. Oke, jadi buat teman-teman di sana yang nanti bakal studio, ini ada tips dari abang-abang nih. Yang pertama itu urus perizinan, kalau bisa nggak ngaret. Terus kalau bisa cari kota yang datanya lengkap, ya nggak Bang? Terus sama ini, jadilah partner terbaik di kelompok ini, mungkin kayak gitu. Ada lagi nggak Bang? Mungkin lebih ke manajemen sumber daya manusia ya. Oh, manajemen. Jadi penempatan orang-orangnya itu harus tepat. Jadi jangan yang bisa peta dilakuin untuk analisis kelembagaan, itu kan nggak nyambung. Jadi lebih ke penempatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Itu tugas ketua yang harus tepat dalam penempatannya. Oke. Sama manajemen waktu sih. Itu yang harus dikuatin. Oke, manajemen waktu. Betul.